perusahaan BUMN dalam acara sosialisasi Anugerah BUMN 2025 bersama saya Evi Herawati yang akan menjadi moderator pada acara pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah dinamika global yang terus berkembang, BUMN dan anak perusahaan BUMN dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan relevansi, daya saing, dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Dibutuhkan keandalan dalam hal inovasi, kolaborasi, sekaligus transformasi untuk meraih kinerja unggul. BUMN Track bersama BTA Academy akan menyelenggarakan Anugerah BUMN 2025 dengan mengangkat tema Kinerja Unggul untuk Indonesia Berdaya, Inovasi, Kolaborasi, dan Transformasi. Tema ini menyoroti keberhasilan BUMN dan anak perusahaannya dalam menjalankan mandat sebagai agen pembangunan ekonomi sekaligus pelaku bisnis yang adaptif. Anugerah BUMN yang saat ini memasuki tahun ke-14 juga bertujuan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi serta meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta mendorong kepemimpinan CEO yang memperkuat kinerja korporasi dan mengkonsolidasi SDM yang kompetitif dan berdaya saing. Bapak dan Ibu sekalian, acara kita pagi ini adalah sosialisasi yang akan diawali dengan speech oleh CEO BUMN Track, Bapak Samsudin Hadi Sutarto. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner oleh Bapak Andi Ilham Said, PhD, selaku Dewan Juri Anugerah BUMN 2025. Beliau juga merupakan Expert Council BTA Academy, serta Chairman Indonesia Institute for Corporate Directorship. Dan di penghujung acara nanti kami akan membuka sesi tanya jawab dan mempersilahkan secara langsung kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada para narasumber yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi Anugerah BUMN 2025. Dan untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan sambutan sekaligus opening speech. Kepada Pak Sutarto, kami persilahkan. Terima kasih, Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita sama-sama bisa hadir di ajang sosialisasi Anugerah BUMN 2025. Ini sudah tahun yang ke-14. Dan terima kasih di sini sudah hadir Pak Ais, kami panggilnya tadi. Beliau adalah expertnya dari BTA Academy. Terima kasih yang kehadiran Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah hadir ada 119 ya peserta. Pada ajang yang anugerah ke-14 ini, ya kan, kami merasa bahwa kita telah menyaksikan ya yang perjalanan yang sangat luar biasa ya dari penghargaan ini. Ya kan. Jadi bukan hanya untuk memotivasi, ya kan, tetapi juga menginspirasi banyak pihak ya. Bagaimana para 4 CEO BUMN terbaik ya di ajang mulai tahun 2010 ya 2012 itu telah membuktikan kepemimpinan mereka di dalam dunia perusahaan. Ini mereka ada yang menjadi menteri ya, ada 4 ya jadi menteri, dan ada yang menjadi wakil menteri, kemudian ada yang jadi kepala Badan Pangan Nasional. Jadi mereka bukan hanya tadi berperan dalam memajukan perusahaan ya kan negara, tetapi juga tengah panggung pemerintah yang menjadi kunci di dalam kebijakan dan pembangunan bangsa. Keberhasilan mereka yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang unggul di sektor BUMN tidak hanya dapat mengubah perusahaan di BUMN itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak besar di dalam pembangunan negara. Baik pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ya kan, maupun di masa pemerintahan yang saat ini Pak Presiden Prabowo. Ya. Para pemimpin BUMN ini telah mengukir jejak kesuksesan yang sangat relevan ya dengan tema anugerah BUMN pada tahun ini. Kami ingin mengangkat tentang kinerja unggul untuk Indonesia Berdaya, inovasi, kolaborasi, dan transformasi. Mungkin bisa dilihatkan slide-nya ya, mungkin. Ya. Bisa di zoom-kan itu biar agak lebih besar slide-nya. Ini temanya. Ya. Kemudian lanjut. Jadi pada tahun 2025 ini ya kan kami
tantangannya begitu besar ya. Bagaimana BUMN untuk bisa mempertahankan tentang relevansi, daya saing, ya, dan kontribusinya yang nyata terhadap perekonomian nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Lanjut yang selanjutnya. Jadi tema ini, ya kan, kinerja unggul untuk Indonesia Berdaya, Inovasi, Kolaborasi, dan Transformasi ini, ya kan, eh, kami ingin pada kesempatan hari ini kami melibatkan ya, BTA Academy yang tadi disampaikan oleh Epi, yaitu untuk menyempurnakan mengenai kriteria penghargaan dan memberikan dukungan yang nyata dalam proses persiapan kategorisasi serta memastikan agar semua penghargaan diberikan dengan kualitas penilaian yang terbaik. Di sini ada tim BT Academy, untuk pada saat ini kami sampaikan, ada tadi Pak Andi Ilham Said, kemudian ada Pak Dr. Agus Nurudin, kemudian ada Prof. Bramantio, ada Dr. Triyono, ada Pak Priantono Rudito, PhD, ada Dr. Muhammad Awaludin, dan ada Sigit B. Darmawan, MBA. Dan pada penghargaan kali ini, selama ini kami ketua dan jurinya adalah Bapak Tantri Abeng, ya kan. Dan Bapak Ibu paham tahun lalu beliau sudah mendahului kita. Pada kesempatan ini kami sudah mengangkat untuk ketua dewan juri itu Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya MSc. Beliau juga adalah CEO yang terbaik tahun 2012. Dan saat ini beliau juga menggantikan Pak Tantri Abeng menjadi Dewan Pakar di BUMN Trek. Di samping ketua dewan juri, pada kesempatan ini kami juga mengundang Ketua Dewan Juri Kehormatan, Bapak Yusuf Kala, sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10 dan yang ke-12. Dan kami juga melibatkan Dewan Juri Kehormatan, itu para CEO terbaik, ya kan? Waktu itu Pak Ignatius Jonan, ada Budi Karya Sumadi, Budi Gunadi Sadikin, Bapak Arif Prasetyo Adi, dan Bapak Silmi Karim. Serta kami melibatkan ada 21 tim Dewan Juri. Itu ada Prof. Sari, guru besar dari UI, ya kan. Ada Ibu Dr. Apiliani, beliau ekonom senior dari Indep. Ada Bu Dita, bisa kami manggilnya, adalah Direktur DPPM Manajemen. Ada Bu Lenita Tobing, Managing Directornya dari Boston Consulting. Ada Bu Yasmin, beliau adalah Managing Directornya dari LMFB UI. Ya kan. Kemudian ada Dr. Yuda, beliau adalah pakar strategik dan kelembagaan dari SB IPB University. Lanjut lagi, ada 21 dari tim Dewan Juri. Kami berharap, oke ya, ini Dewan Juri yang lainnya, ada Bapak Dr. Imam Supriyadi, beliau juga selain dosen di Unhan, beliau juga adalah Dewan Pakar BUMN Trek. Ada Dr. Mas Ahmad Daniri, beliau adalah Ketua Asosiasi GRC. Ada Dr. Indrawan, beliau adalah co-foundernya dari CIAS, Corporate Innovation Asia. Kemudian ada Bapak Tulus Abadi, beliau adalah dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tadi ada Pak Dr. Awaludin, tadi dari BT Academy, ada Pak Agus Nurudin juga. Dan kami juga dari media, ada Bapak Ahmed Kurnia dari BUMN Trek, ada Bapak Nurjaman dari editor in chief-nya BUMN Trek, ada Pak Freddy Tulung, kemudian yang lainnya adalah dari timnya dari BT Academy. Selanjutnya, untuk jadwal ya, mau ke atas lagi ya. Nah, sosialisasi pada hari ini, tanggal 12 Februari 2025, kemudian nanti pengumpulan mengenai kuesioner dan data pendukung 21 Februari 2025. Jadi pada tahun ini, kami saya kira tidak memberikan tadi, bukan pengumpulan kuesioner ya, jadi lebih kepada Bapak Ibu mempersiapkan saja untuk POM pengisian kepesertaan, ya. Kemudian mempersiapkan untuk materi presentasi.
dengan berikut mempersiapkan untuk data pendukungnya. Yang kami harapkan sudah kami terima tanggal 21 Februari 2025 gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan nanti ada presentasi penilaian perusahaan tanggal 26, 27, 28 Februari 2025. Kemudian ada presentasi CEO pada tanggal 3, 4, 5 Maret 2025. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan Bapak mau direksi atau langsung Pak Dirutnya gitu untuk mempersiapkan presentasi mulai dari perusahaan maupun untuk nanti di CEO. Dan malam penghargaannya kami akan laksanakan pada tanggal 19 Maret 2025. Kategorinya boleh. Mungkin pada kesempatan ini ada 7 kategori ya, yang kami ikut sertakan. Mungkin 2 di sini yang baru adalah kolaborasi strategis terbaik dan kemudian ESG ya, Environmental, Social, and Governance. Mungkin lebih detail nanti akan disampaikan oleh Pak Ais. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oh, CEO ya, nanti juga Pak Ais nanti sampaikan. Seperti tahun lalu sebenarnya untuk kategori CEO ada 4 ya. Visionary, Leading Change and Innovation, ya, terus kemudian Driving Execution, dan Talent Development. Mengenai kriteria-kriterianya nanti juga oleh Pak Ais akan disampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk Anugerah BUMN 2025 ini, tahun ke-14 ini, kami berharap dengan tadi dewan juri yang jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, dengan kriteria para dewan juri yang sangat luar biasa, kami berharap kontribusi ya kan para penerima penghargaan ini tahun ini adalah jauh akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Trek yang telah memberikan opening speech pada kegiatan pagi ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Andi Ilham Said, PhD, untuk memberikan penjelasan kuesioner kepada peserta. Kepada Pak Ais kami persilahkan. Terima kasih Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, silakan Mbak. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dari masing-masing kriteria yang sudah dijelaskan Pak Sutarto tadi. Ya, seperti dijelaskan tadi bahwa ada beberapa kategori yang sebenarnya sama dengan tahun lalu plus ada 2 tadi ya. Jadi bisa di apa display Pak biar kelihatan. Yang pertama adalah untuk kategori pertumbuhan bisnis. Di sini kami mengharapkan para peserta bisa fokus pada strategi bisnis apa yang diterapkan dan bagaimana strategi itu bisa mendorong pertumbuhan yang tentu saja diharapkan pertumbuhannya berkelanjutan. Bisa di show ini displaynya di ini, ya, ya. Ya, karena tulisannya kecil-kecil, jadi mungkin biar bisa dibaca, silakan di display ya. Jadi ada penjelasan dan ada juga tentang dokumen. Dokumennya tahun ini kita lebih sederhanakan. Teman-teman kita mengumpulkan secara fisik. Tapi kalau sudah punya link di website, silakan sampaikan linknya di mana atau bentuknya soft copy, silakan dikirimkan itu. Jadi kategori pertama tentang pertumbuhan bisnis itu kita berharap ada penjelasan tentang apa strateginya, kemudian program kerjanya, dan kebijakan apa yang telah disusun, kemudian bagaimana implementasinya, baik sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian tentu saja kita perlu data-data kuantitatif ya tentang pertumbuhan ya, pendapatan, laba setelah pajak seperti apa dari tahun 2022 ke 2024. 2024 mungkin belum official, tapi ada biasanya sudah ada
data sementara ya. Itu mohon disampaikan sehingga kita bisa lihat pertumbuhannya. Nah, dokumen yang dibutuhkan sederhana saja, ringkasan laporan keuangan, ringkasannya saja. Kalau bisa dibuat ringkasannya, fokus kepada pertumbuhan bisnisnya ya. Kemudian ringkasan dokumen tentang rencana strategi perusahaan, ini juga bisa ringkasannya. Kemudian ringkasan laporan tahunan 2022, 2024. Nah, ini tadi ya, saya sampaikan kalau teman-teman sudah punya di website, silakan sampaikan linknya, nanti kita akan bisa buka dari sana. Kemudian yang kedua adalah kategori transformasi digital. Di sini tentu saja diharapkan para peserta fokus pada tentang transformasi digitalnya, mulai dari rencana, program kerjanya, kebijakannya seperti apa, dan sistem apa yang sudah dilakukan, dan tentu saja hasilnya seperti apa. Nah, kemudian di sini kita akan mengharapkan ada penjelasannya seperti tadi, kemudian dan juga jangan lupa dampak dari transformasi digital tersebut. Dokumen pendukung apa yang dibutuhkan, tentu saja terkait dengan kategori ini ya, ringkasan tentang rencana strategi atau cetak biru yang terkait dengan teknologi informasi, karena tadi digital ya. Kemudian yang kedua, laporan tentang dampaknya sudah seperti apa dengan adanya transformasi digital ini, apa dampaknya bagi kinerja organisasi, hubungannya seperti apa. Bisa dijelaskan, dibuat ringkasan aja. Kemudian yang kategori ketiga itu tentang inovasi bisnis. Di sini kita harapkan para peserta bisa fokus sebelumnya, Mbak. PPT, iya, fokus pada inovasi apa yang sudah dilakukan dan tentu saja dampaknya seperti apa. Maka dokumen yang dibutuhkan itu adalah tentang cetak biru tentang rencana strategi yang terkait dengan inovasi bisnis, dan juga tadi ya, hasil apa dampaknya dengan adanya inovasi bisnis itu, maka akan dampaknya seperti apa terhadap pasar, terhadap produk, terhadap kinerja dengan adanya inovasi itu, kemudian berdampak apa bagi perusahaan. Next. Itu kemudian kategori yang keempat itu tentang transformasi organisasi. Jadi sama dengan yang tadi, ini kita minta fokus pada bagaimana transformasi organisasi itu dilakukan. Jadi maka penjelasannya tentang rencananya seperti apa, implementasi seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa terhadap kinerja organisasi. Nah, demikian pula dokumen pendukung ya, dokumen pendukungnya juga seperti itu. Roadmap transformasinya disampaikan, kemudian dampaknya transformasi itu apa dampaknya bagi perusahaannya. Kemudian yang kelima ESG. Nah, ini mungkin yang baru ya, Environmental, Social and Governance. Ya. Jadi di sini diharapkan kandidat untuk fokus pada bagaimana operasi perusahaan terkait dengan isu-isu yang terkait dengan environment, social, and governance. Ya. Jadi sama seperti yang tadi, jelaskan bagaimana rencana dan implementasi perusahaan dalam hal lingkungan, kemudian terkait dengan sosial, karyawan, keberagaman gitu ya. Dan yang ketiga tentang governance atau tata kelola, kita singkat ESG. Dokumen pendukungnya juga sama, ringkasan tentang kebijakan ESG-nya, ringkasan sustainability report-nya. Nah, ini biasanya sustainability report ini ada di dalam laporan tahunan. Jadi kalau sudah included di dalam laporan tahunan, ya sudah sampaikan aja included di dalam laporan tahunan. Kalau tidak included, maka sampaikan laporannya yang terpisah tadi. Kalau misalnya belum ada juga, mungkin kalau ada ringkasan tentang bagaimana rencana ESG dan bagaimana implementasinya, itu juga dipersilahkan. Kemudian jangan lupa dampak dari implementasi ESG terhadap perusahaan. Ya. Kinerja perusahaan akan terbantu seperti apa. Kemudian yang keenam, tentang kolaborasi strategis. Sini kita bicara tentang bagaimana perusahaan bermitra dengan bermitra strategis lah dengan mitra-mitranya. Kemudian seperti tadi menjelaskan bagaimana rencananya, implementasinya, kemudian dampaknya. Oleh karena itu dokumen pendukung juga seperti itu, ringkasan tentang rencana kolaborasi strategisnya seperti apa, dan yang kedua ringkasan tentang bagaimana hasilnya ya dan dampaknya bagi organisasi. Kemudian yang ketujuh tentang
pengembangan talenta dan modal insani unggul. Modal insani ini singkatan apa namanya, bahasa yang kita pakai untuk pengganti SDM atau sumber daya manusia menjadi human capital bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesia kita menggunakan istilah modal insani. Jadi bagaimana pengembangan talentanya itu, dan juga bagaimana hasilnya dengan adanya pengembangan itu hasil seperti apa. Maka dokumen yang dibutuhkan juga terkait dengan itu, misalnya roadmap pengembangan talenta dan modal insani di perusahaan. Kemudian yang kedua, ringkasan hasil dari pengembangan itu seperti apa. Ada berapa orang yang sudah kemudian jadi direktur di perusahaan atau mungkin jadi pejabat di perusahaan yang lain, jadinya karena BUMN ya direkrut jadi talent BUMN dan seterusnya. Itu adalah hasil-hasil dan juga hasil dampaknya terhadap kinerja organisasi, dampak langsungnya seperti apa. Next. Ya ini sudah saya kira ya, jadi kategorinya cuma ada 7. Kemudian untuk CEO, ini tadi sudah sampaikan Pak Toto tadi, untuk CEO seperti biasa ada 4. Yang pertama yang kita sebut sebagai visionary leadership, jadi kemampuan visioning sebenarnya dari seorang leader ya. Jadi yang harus ditunjukkan itu adalah ketika melakukan presentasi ya, jadi dan juga kinerjanya ya, bagaimana menunjukkan posisi daya saing perusahaan seperti saat sekarang ini ya, tantangan seperti apa, peluangnya seperti apa, dan kemudian bagaimana visi seorang leader terhadap situasi tersebut. Kemudian menunjukkan bagaimana strategi jangka panjang menghadapi dinamika yang terjadi di lingkungan organisasi. Berikutnya, yang kedua adalah next silakan, tentang leading change and innovation. Jadi di sini diharapkan menjelaskan bagaimana si leader tadi itu melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, ya. Jadi apa inisiatif-inisiatif yang dilakukan terhadap perubahan dinamika industri yang ada saat ini, sehingga bisa dengan inovasi itu terciptalah teknologi baru, terciptalah suatu proses baru, metode baru gitu ya, yang menyebabkan perusahaannya itu lebih baik gitu ya. Next. Kemudian yang ketiga adalah driving execution. Jadi bagaimana mengeksekusi suatu rencana. Jadi pemimpin yang hebat itu tidak hanya punya dreaming, punya visioning, tetapi juga mampu mewujudkan dreamingnya itu, mampu mengeksekusi dengan tepat apa yang direncanakan dan diimpikan itu ya. Jadi inisiatifnya seperti apa, kemudian programnya apa ya, untuk betul-betul bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang disampaikan di dalam visi tadi. Kemudian bagaimana memimpin ketika terjadi krisis gitu ya, ketika terjadi dinamika yang begitu luar biasa misalnya gitu, bagaimana dia tetap bisa memimpin dengan baik sehingga bisa menghasilkan keputusan yang cepat dan juga tepat. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah silakan Mbak next, yaitu tentang talent. Jadi bagaimana seorang pemimpin mendelegasikan atau memotivasi, mendorong subordinatnya untuk bisa meraih visi tadi dan menghadapi perubahan yang begitu cepat di dalam lingkungan bisnis. Jadi tentu saja dalam hal ini seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dengan visinya dan juga memotivasi dengan dorongan-dorongannya untuk bagaimana mencapai visi tadi itu. Jadi bagaimana komunikasi yang dilakukan, menyampaikan pesannya dengan baik, jelas, dan efektif, ya, sehingga memberikan semangat, antusias, dan keyakinan kepada talent-talent terbaiknya untuk mendukung tujuan dan visi organisasi. Kemudian juga menunjukkan komitmen ya seorang pemimpin yang berintegritas, tetap tekun, dan komit terhadap value, nilai-nilai yang ada di perusahaan, dengan memberikan contoh-contoh tindakan pribadi, menjadi role model yang dapat ditiru oleh karyawan. Jadi yang berikutnya adalah kemampuan untuk menciptakan atau melakukan suksesi
suksesi kepemimpinan di bawahnya. Artinya mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang mungkin kelak akan menggantikannya atau menjadi pemimpin di organisasi atau mungkin di tempat lain. Jadi perlu ada apa namanya semacam kebijakan apa yang dilakukan untuk bisa mengidentifikasi dan mengembangkan talenta-talenta terbaik yang ada di perusahaan yang dikembangkan kemudian bisa menjadi pemimpin di perusahaan maupun di tempat yang lain. Kemudian juga mampu menunjukkan bagaimana mengintegrasikan rencana suksesi ke dalam rencana strategi yang ada di perusahaan. Ya, next. Ya, itu gambar umumnya. Berikut ini adalah formatnya ya. Formatnya nanti bisa dibaca. Silakan presentasinya itu disingkat saja. 17 slide cukup karena waktunya hanya 15 menit presentasi dan 30 menit itu tanya jawab. Jadi 15 menit presentasi itu tidak bisa terlalu banyak slide-nya. Di sini kami hanya meminta untuk tidak lebih dari 17 slide ya. Satu slide cover, kemudian slide penutup satu, kemudian masing-masing per kategori dua slide. Jadi ada 14 slide kalau ada 7 kategori. Silakan dikirimkan ke email anugerahbumn2025@gmail.com. Baik, gitu Mbak Evi. Kalau ada yang kurang, silakan ditambahkan. Nah, ini adalah formulirnya. Silakan diisi. Kami menunggu ya sampai tanggal berapa tadi? 22 kalau nggak salah ya tadi. Ya, betul, Pak. Untuk timeline pengumpulan kuesioner dan data pendukung maksimal tanggal 21 Februari 2025. Bisa dikirim secara bertahap ya, Bapak dan Ibu kalau masih kesulitan. Baik, silakan Mbak Evi. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ais atas penjelasan kuesioner yang telah diberikan. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Toto, mungkin ada hal yang ingin ditambahkan Pak, untuk dilengkapi. Cukup, Pi. Cukup. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas. Tadi kami juga sudah mengirimkan penjelasan kuesioner atau panduan kepada peserta lewat kolom chat. Dan untuk video sosialisasi pagi ini dapat disaksikan di YouTube channel BUMN Track TV. Kemudian jika sudah kami upload selesai acara ini. Silakan Bapak dan Ibu, boleh secara langsung bertanya. Ada Bapak Rian, Ibu Evi yang tangan. Iya, bagaimana? Raise hand. Oke, selamat pagi Mbak Evi. Suara saya Selamat terdengar nggak, pagi. Mbak? Terdengar jelas, terima kasih. Oke, saya ada pertanyaan terkait rencana kolaborasi strategis nih Mbak. Jadi untuk rinci, aku sebetulnya butuh sedikit detail mengenai rincian dokumennya nih. Karena untuk di dokumen pendukungnya bacaannya hanya ringkasan rencana kolaborasi strategis, misalkan dari 2022 hingga 2024. Kira-kira tuh kalau semisal kita jabarkan sedikit ke arah dokumen-dokumennya secara detail ya Mbak, itu kira-kira gambarannya seperti apa ya? Itu sih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian dari PGN Solution. Silakan Pak Ais dan Pak Toto untuk memberikan jawaban kepada Pak Rian Rifanda dari PGN Solution. Selamat pagi, Pak Rian dari Pegasol ya. Betul, Pak. Ya, apa kabar Pak? Iya, Pak Rian ya. Jadi dokumennya sebenarnya kita berharap memang ada data kuantitatif yang mendukung, menjelaskan tentang masing-masing kategori itu. Jadi kami bermaksud kalau ringkasan aja yang penting sudah bisa menjelaskan
secara kuantitatif hasil-hasilnya nanti kami akan gali lagi pada saat presentasi. Tetapi kalau Pak Rian bisa memberikan yang lebih detail, monggo silahkan. Gitu ya. Akan lebih baik. Jadi kami sudah membaca detailnya sebelum presentasi ya, sebelum penilaian. Itu akan lebih baik. Jadi maksud kami untuk memudahkan aja teman-teman membuat yang ringkas saja silahkan. Tapi kalau membuat lebih detail lebih baik aja. Silahkan Pak Rian. Oke, baik Pak Ais. Jadi kalau semisal untuk kolaborasi strategis untuk kategori ini berarti tidak ada dokumen pakemnya ya, seperti ESG. Kalau ESG itu kan harus ada sustainability report seperti itu ya. Berarti Ya, kalau semisal kolaborasi strategis, dokumen apa saja gitu ya, pokoknya yang dibutuhkan nggak ada pakemnya seperti itu ya. iya, kalau itu sih belum ada. Kalau ESG itu kan biasanya pakai GRI ya. Nggak tahu Pegasol pakai GRI Pak ya? Nanti saya tanyakan ke Oh iya ini ya, Pak, sini Pak biasanya siap. sih umumnya pakai GRI ya, itu sudah ada pakemnya. Tapi kalau kolaborasi memang belum. Jadi bantu aja Dewan Juri untuk meyakinkan bahwa banyak kolaborasi yang sudah dilakukan itu aja kan. Banyak kolaborasi yang dilakukan dan kolaborasi itu bermanfaat. Oke, Jadi baik. intinya itu aja, banyak dan efektif gitu kan. Siap, Ya, siap. Terima kasih itu Pak Pak Ais, Rian. Mbak Evi. Baik, terima kasih Pak Rian. Cukup jelas ya Pak ya penjelasan yang disampaikan Pak Ais. Sudah jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Dan itu ya Pak, patokan untuk membuat pointer-pointer dalam materi presentasi ya Pak ya. Karena untuk waktu presentasi nanti juga dibatasi 15 menit. Baik Pak Toto, ada yang ingin ditambahkan? Kurang jelas. Karena ini eh, karena karena ini kan udah tahun keempat ya. Kira para peserta ini sudah bisa mengikuti kegiatan. Monggo kalau yang tanyakan lagi, terutama kategorinya yang baru ada dua ya, ESG dan kolaborasi strategis ya. Itu. Yang lainnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang untuk kategori CEO juga apalagi kan itu sudah 5 tahun yang lalu ya, poinnya sama juga. Gitu. Bapak dan Ibu, di sini terlampir untuk kategori penilaian perusahaan. Ada 7 kategori di sini. Sementara yang tadi kami share di kolom chat, eh, itu masih ada 6 kategori. Jadi nanti segera kami susulkan untuk materi yang terupdate yang barusan ditampilkan ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, nanti kami kirimkan yang sudah ada 7 kategori ini. Silakan untuk selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, kami persilakan secara langsung. Ini udah jelas sekali ya Mbak Evi ya. Teman-teman udah siap-siap ya.
Baik, apakah sudah cukup jelas presentasi yang disampaikan tadi? Mungkin jadi seperti paparan Pak Ais sangat jelas, sangat mendetail, dan ditambah materi yang sudah di-share mungkin dan ini sudah tahun ke-14 ya Pak Ais ya. Ya, jadi udah ini tidak terlalu Wah, banyak berubah, cuma ada tambah 2 ya, kategori aja. betul tambahan kategori dan tim tim juri atau tim penilai ya. Mungkin untuk eh, sistem pola dan lain-lain itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan kembali mungkin saya sampaikan di timeline-nya bahwa rangkaian dari Anugerah BUMN 2025 ini dimulai pada hari ini, yaitu sosialisasi dan pengiriman kuesioner pada hari ini 12 Februari 2025. Dilanjutkan dengan pengumpulan kuesioner dan data pendukung yang maksimal kami terima di tanggal 21 Februari 2025. Kemudian akan dilakukan presentasi penilaian perusahaan, yaitu pada tanggal 26, 27, 28 Februari 2025. Dilanjutkan dengan presentasi penilaian CEO pada 3, 4, dan 5 Maret 2025. Jadi nanti untuk penilaian perusahaan, waktunya berbeda dengan penilaian CEO. Dan malam penganugerahan, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 19 Maret 2025. Ini sekalian kita buka puasa bersama ya Bapak dan Ibu ya, karena ini dilakukan puasa, insya Allah. Untuk video sosialisasi pagi ini, izin akan kami kirimkan melalui WhatsApp atau email dari masing-masing peserta. Oleh karenanya kami mohon agar para peserta dapat mengisi kolom atau daftar hadir yang telah disediakan. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, untuk link kehadiran sosialisasi hari ini sudah di-share melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Ais, mungkin ada yang ingin dilengkapi lagi, Pak Ais, Ya, sebelum kita... kita tunggu teman-teman untuk berpartisipasi. Mungkin nanti teman-teman juga bisa melakukan self assessment ke perusahaannya masing-masing. Kira-kira perusahaan saya ini paling paling kuat nih di kategori yang mana gitu ya, sehingga mungkin bisa juga memilih gitu ya. Saya mau di kategori misalnya digital transformation misalnya gitu kan, maka data-data digital transformation-nya diperkuat dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengincar-ngincar juga kira-kira kuatnya di mana gitu ya. Nah, oke, kita Betul. tunggu datanya, Baik, kita tunggu informasinya. baik. Mudah-mudahan apa semua jadi pemenang gitu ya. Amin, amin. Semua Salam. diapresiasi ya, Pak Ais ya. Kita mengapresiasi ini juga mungkin insya Allah nanti kita akan sampaikan juga kepada semua 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 peserta ya yang berpartisipasi ringkasannya ya, ringkasan apa namanya, ringkasan hasil penjurian nanti akan kita sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang perlu lebih detail lagi silakan nanti disampaikan ke BTA ya, BUMN Track Academy. Nanti kita akan buat reportnya setelah disampaikan ke permintaan khusus ya. Tapi secara umum kita akan berikan informasi supaya teman-teman bisa melakukan kalibrasi ya, kalibrasi terhadap apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Jadi bisa menjadi arena untuk membandingkan ya dengan perusahaan yang lain, dan Baik, insya Allah kalau yang menang tentu kredibilitasnya akan makin tinggi ya, sehingga bisa mengkomunikasikan kepada stakeholdernya bahwa kita sudah bisa memenangkan award ini, sehingga perusahaannya bisa lebih kredibel lah di mata stakeholder. Kira itu Mbak Evi. baik, Terima kasih banyak. baik.
Terima kasih Pak Ais. Jadi sekali lagi ajang Anugerah BUMN ini bukan sekadar kompetisi ya Pak ya, tapi juga kalibrasi ya bagi masing-masing peserta. Baik, Pak Toto, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak? Oh iya, biasanya di ajang sebelum-sebelumnya kan, tadi saya sampaikan kan ada beberapa yang CEO terbaik yang jadi menteri ya gitu kan, sampai di periode Prabowo yang sekarang. Nah di periode sebelumnya pun ada para CEO terbaik di anak perusahaan menjadi holding, seperti Pak Pankar Umar ya dari BRI Insurance menjadi Dirut Askrindo ya, kemudian ada Pak Rahmat Pribadi kan dari Pupuk Kaltim ke Pupuk Indonesia gitu. Sehingga kita sebenarnya apa yang kita lakukan sebenarnya program apa ajang Anugerah BUMN ini apa cukup diapresiasi lah oleh stakeholder kira itu. Nah, sehingga kami untuk tahun 2025 ini kami coba improve lagi gitu. Makanya kami tim di BTA Academy ini kan ada Pak Ais sendiri yang sekarang gabung ya kan, ada Prof. Bramantio, ada Pak Dr. Triono gitu. Dan ini juga sebenarnya akan baik buat sharing sebenarnya para direksi ya BUMN ya dengan para dewan juri gitu. Sehingga untuk kategori ini pun kita improve kan. Kolaborasi tadi itu sebenarnya hal yang baru, tapi kelihatannya dengan Pak Menteri Erick Thohir pun selalu bicara selalu kolaborasi kan. Hampir semua sekarang keberhasilan sukses itu bisnis itu sekarang itu adalah ada unsur kolaborasinya kan gitu. Itu sih sebenarnya Iya, yang ditambahkan Pi. Kira penegalan baik. itu aja. Sama Oke. ISJ ya. Kalau ISJ juga sama ya Pak Ais ya. Hal-hal yang sangat urgent saat ini ya. Hampir Mm-mm. semua perusahaan untuk mendapatkan investasi dari luar pasti harus ada syarat-syaratnya ISG ya Pak Ais ya. Gitu. Betul. ESG sebenarnya sudah diwajibkan lama sebenarnya, cuman apa namanya ya? Enggak, jadi persyarat sekarang Pak. Yang jadi persyaratnya Sekarang untuk investasi wajibnya ya. udah lama, sekarang Wajib Pak. enforcementnya lebih lebih ketat Iya, lagi. iya betul. Ya, Iya. Baik. nah customer juga mintanya ESG juga. Iya. Customer mintanya ESG, jadi ya memang kita harus menyiapkan ESG kita. Baik. Jadi berimbang ya Pak Ais ya. Bukan hanya Betul. mengenai nominal atau angka pencapaian ya. Pencapaian dalam Oh bentuk iya, angka-angka tentu. gitu, tapi juga apa keberlanjutan Hmm. lingkungan dan kepedulian lingkungan. Ya. Baik, sepertinya sudah lengkap, sudah cukup Bapak dan Ibu. Mungkin bisa kita akhiri dan sebelum menutup sesi ini kita boleh foto bersama dulu untuk dokumentasi. Bagi Bapak Ibu yang masih off kameranya, mohon berkenan untuk kita open kamera. Itu Pi belum dikirim Pi di chat Pi itunya. Ya Pak, Eh, Panduan yang terbaru sama proposalnya Anugerah BUMN. Yang tadi dipresentasiin awal kedua itu dikirim aja di chat dulu, nggak apa-apa biar di save sebelum dikirim ke ini. Sudah baik. hadir biar dari chatnya. Tolong Untuk siapa ya, Linda atau Desi atau siapa gitu, Ya, kirim dulu Pak. ke chatnya itunya. bisa dikirim ke chat ini atau nanti langsung di Japri masing-masing juga diulang supaya. Ya, izin Yang Bapak dan hadir Ibu. biar terima dulu ini aja Pi, nggak apa-apa Pi, Oke, baik. Silakan Ibu proposalnya. Desi atau Ibu Linda. Materi tadi yang bersampaikan ada dua kan, satu anugerah, proposal anugerah sama itu biar terima. Ayo sambil sambil menunggu, apakah kita sudah bisa berfoto bersama, Ibu Linda? Baik, sudah bisa 3 kali foto Bapak dan Ibu. Izin Bu, izin Bu Evi sudah terkirim di chat untuk proposal Anugerah BUMN 2025. Boleh silahkan dicek Bapak Ibu. Oke. Belum masuk, belum Belum masuk. masuk ya? Udah sih. Belum masuk. Ya, sambil menunggu kita foto dulu ya Pak. Silakan Linda, Ya, pengarah gaya. baik 1, 2, 3. Kok posisi
Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bu Evi. Oke, Silakan. terima kasih Linda. Eh, Apakah sudah berisi ke kolom chat? Kita lihat di kolom chat. C. Bapak dan Ibu, apakah Ya, sudah masuk. sudah masuk ya? Bapak dan Ibu silakan. Ini untuk proposal Anugerah BUMN 2025 bisa di-save. Dan jika masih ada yang belum mengisi link kehadiran, kami mohon dengan hormat untuk dapat mengisi link kehadiran sosialisasi hari ini. Karena akan banyak informasi yang akan kami share kemudian untuk melengkapi sosialisasi kita pada pagi ini. Ibu Desi, ada yang mau di-share lagi di sini? Sudah cukup, Bu. Oke, panduan kuesioner sudah ya. Baik, nanti kami akan mengulang dengan mengirimkan langsung ke Japri di nomor WA dan email masing-masing peserta yang hadir dalam sosialisasi pagi ini. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan seluruh peserta pada sosialisasi pagi ini. Semoga acara Anugerah BUMN 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat terbaik bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi sampai wabarakatuh. jumpa di penjurian ya. Ya, Bapak. Terima kasih. Izin live. Terima kasih Bapak dan Ibu.